Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, mungkin karena ini pertemuan pertama kita, pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan diskusi ataupun bimbingan kelompok. Nah, mungkin karena ini pertama kalinya kita ketemu ya, jadi masih saling asing atau belum saling kenal satu sama lain. Mungkin kita bakal kenalan terlebih dahulu, nanti dimulai dari saya terus dilanjutkan dari ke Mas dan Mbak sekalian. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Rahmalia. Saya merupakan fasilitator ataupun pemimpin kelompok yang hari ini akan memandu dan mengarahkan teman-teman semua dalam diskusi bimbingan kelompok kita hari ini. Gitu. Kalau misalkan mau manggil, boleh panggil Ibu Dinda ataupun senyamannya teman-teman semua. Oke, mungkin bisa dimulai dari Masnya dulu. Oke, kenalan ya Mbak ya? Iya, perkenalkan diri dan kesibukannya apa? Oke, kenalin nama saya Rizda Mananda. Nah, untuk kesibukan saya sekarang ini lagi berkuliah di semester 4 di Unila dengan jurusan Teknik Elektro. Oke, Teknik Elektro. Mungkin bisa kita say hi dulu, hai Rizda. Gitu. Oke, mungkin Rizda bisa nunjuk kemana selanjutnya? Siapa yang mau kenalan? Boleh tuh. Oke, boleh dari Mas saya bisa dulu. Oke, semuanya izin ya. Sebelum diri saya Raja Mariza, biasa dipanggil Raja. Saya dari semester 4, angkatan 23 Teknik Geofisika Universitas Lampung. Oke, kita lanjut ke Masnya terus tar bergiliran. Izin perkenalkan diri ya, saya Faras Atarik. Saya berkuliah di Utara dengan jurusan Teknik Informatika. Sekarang sedang semester 4. Oke, berarti panggilannya apa nih? Biasa dipanggil Ata. Ata. Oke. So the next. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfana Ulfa, biasa dipanggil Tia. Saya mahasiswa semester 4 di Prodi Pendidikan Agama Islam Unpad. Panggilnya? Tia. Oke, Tia. Boleh? Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinurjan Aliba, biasanya dipanggil Jilan. Sekarang saya berkuliah di Universitas Lampung, Prodi PGSD semester 4. Panggilnya Mbak Jalan ya, Mbak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Syauliana Pandra Siregar, dipanggil Sawal aja. Kesibukannya berkuliah di Universitas Malahayati, jurusan manajemen, baru semester 2. Oke, panggilnya Mbak Syawal ya berarti. Kalau bisa saya sebutkan dari awal untuk lebih saya mengenal dari mas-mas dan mbak-mbak sekalian, ini adalah Mas Rizda, Mas Raja, Mas Ata, Mbak Tia, Mbak Gila, dan Mbak Syawal. Bener ya? Ya benar. Oke, benar. Mungkin saya bisa pindah ke sebelah sini ya. Oke, karena kita udah saling kenal satu sama lain ya, udah tahu nama, terus kesibukannya juga berikan. Teman-teman semua di sini kesibukannya itu kuliah ya berarti udah semester 4, berarti 4 semester lagi sarjana lah ya, gitu kan maksudnya. Oke, jadi mungkin kita akan nanti membahas yang berkaitan dengan kelanjutan dari kuliah teman-teman semua gitu ya. Untuk lebih dekat lagi gitu ya, saya pengen tanya tentang kabar dan keadaan teman-teman dulu nih. Gitu. Kalau misalkan di rating dari 1 sampai 10, keadaan sekarang yang teman-teman rasain itu berapa sih gitu. Kalau misalkan 10 berarti lagi happy banget, lagi seneng banget, lagi baik-baik banget gitu. Tapi kalau misalkan 1 itu tidak happy, terus lagi kurang baik-baik saja gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Syawal dulu lagi sih. Rating untuk hari ini? Iya. Untuk hari ini 8/10 sih. Kalau 10, kalau boleh tahu kenapa tuh? 8. Panas ya. Panas berarti senang ya, berarti tetap bahagia. Iya, aturan kan 10/10 nih, tapi karena panas bisa mengganggu mood gitu kan. Jadi 8/10. Dari Mbak Jilan? 5 sih, biasa aja. Enggak sedih. Apa-apa ya. Kalau Mbak Tia? Aku 7 sih. 7. Capek. Itu hal normal ya Mbak yang dirasakan oleh Mas. Masnya? Aku 4 ya. 4, boleh tau gak kenapa ini rendah banget 4? Capek, sibuk. Sibuk. Oke, kalau Mas Raja? Kalau dari saya sih 10 kayaknya. 10? Bisa dijelasin gak kenapa Karena happy kita banget?
di sela-sela sibuk dapat libur juga kan. Jadi ya di liburan itu menurut saya waktu yang paling menyenangkan karena bisa beristirahat, bisa ketemu dengan banyak orang juga. Oke, kalau Mas Rizdan Kalau dari saya sendiri sih untuk hari ini 6/10 lah. 6/10. Karena hidup saya untuk Oke, gak apa-apa. Saya sangat menghargai perasaan keadaan teman-teman semua di sini hari ini. Mungkin nanti di akhir saya juga bakal nanya ya, rating apakah berubah nih perasaan atau keadaan teman-teman. Bisa aja mungkin setelah dari bimbingan ini tiba-tiba jadi 10 semua gitu kan ya. Kita harapkan semuanya bisa dalam keadaan baik-baik saja dan happy gitu. Oke teman-teman, karena kita udah saling tahu nih keadaan teman-teman semua, perasaan teman-teman semua, mungkin ya bisa kita mulai aja kali ya bimbingan atau diskusi kita pada hari ini gitu. Oke, mungkin sebelum mulai Ibu mau jelasin dulu nih tentang peraturan, terus tanggung jawab dan peran atau tugas teman-teman semua dalam bimbingan kelompok ini gitu. Oke, jadi dalam kegiatan kelompok kita hari ini itu kita berlandaskan sebuah asas kerahasiaan ya teman-teman. Jadi apa nanti yang mungkin disampaikan oleh teman-teman semua dari teman-teman lainnya gitu. Saya sangat memohon kesediaan teman-teman semua untuk menjaga kerahasiaan apa yang terjadi dalam diskusi kita hari ini. Jadi tidak keluar dari bahasan di sini, jadi hanya terkip dan obrolan itu hanya berhenti di sini dan tidak sampai dibawa keluar ataupun bahkan menyebarkan cerita ya atau pendapat yang terjadi dalam diskusi ini ke luar gitu. Dan tidak boleh disebarkan ke pihak luar tanpa seizin dari anggota kelompok lainnya gitu. Nah, teman-teman juga kan nanti sebagai anggota kelompok juga punya peran dan tugasnya masing-masing ya. Kalau peran dan tugas masing-masing itu nanti saya minta untuk teman-teman semua menyampaikan pendapat, pandangan pribadi tentang bahasan ini. Jadi masing-masing dari teman-teman semua itu wajib untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan opini, tanggapan serta pesan untuk kita bahas dalam topik obrolan ini gitu. Oke, untuk nanti saat teman-teman saling menyampaikan pendapat, saling menyampaikan pandangan dan tanggapan, saya harap teman-teman tetap menghargai dan menghormati walaupun nanti mungkin pendapat dari teman-temannya kurang ada setuju atau tidak setuju ataupun ada perbedaan dalam sebuah pandangan gitu ya, tetap memberikan walaupun adanya perbedaan dalam pandangan ataupun pendapat, tetap menghormati dan menghargai dari teman-teman itu dulu. Jadi saya harap tidak saling menjudge, tidak saling mengejek gitu ya, menghargai pendapat masing-masing teman gitu. Apakah sampai di sini cukup dipahami teman-teman? Cukup. Oke, karena saya sudah jelaskan asas kerahasiaan dan peran dan tanggung jawab teman-teman semua. Saya juga mau meminta teman-teman untuk menjadi pendengar yang aktif ya, saling mendengar, saling memberikan tanggapan dan memberikan opini gitulah ya. Nah, dalam diskusi atau bimbingan kelompok kita hari ini tentu kita akan melakukan perjanjian atau kontrak. Dalam mungkin diskusi dan bimbingan kelompok ini akan berlangsung selama 30 menit, 40 menit ataupun lebih. Jadi kalau misalkan nih dari 30 menit atau 40 menit diskusi kita belum selesai ataupun belum menemui titik terang, belum menemui solusi, mungkin bisa kita jadwalkan kembali pertemuan ini atau diskusi kelompok ini di lain hari gitu. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Oke, karena semua teman-teman sudah setuju dengan kontrak, juga tadi peran dan tanggung jawab teman-teman semua, mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum kita mulai ya teman-teman, mungkin saya mau melakukan suatu permainan ice breaking. Jadi supaya lebih saling mengenal lagi, supaya saling dekat satu sama lain gitu sebelum kita membahas topik yang mungkin bisa aja nih menjadi suatu hal yang berat untuk didiskusikan. Jadi kita mau main-main dulu ya untuk merefresh otak dari teman-teman semua. Apakah teman-teman mau? Mau. Oke, jadi speaking itu namanya pekerjaan aneh tapi nyata. Nah, saya minta teman-teman semua untuk memikirkan sebuah profesi ataupun sebuah pekerjaan yang kira-kira aneh tapi itu beneran ada dalam kehidupan nyata. Oke. Mungkin saya akan memberikan contoh terlebih dahulu kali ya, biar teman-teman ada gambaran
Wajib. Iya, mungkin saya akan kasih contoh sebuah pekerjaan food stylist. Aneh nggak? Asing kan? Tapi itu pekerjaannya adalah menata makanan gitu untuk sebelum disajikan. Biasanya itu ada di hotel ataupun restoran. Jadi emang dia yang menata makanan. Tapi emang itu beneran ada food stylist gitu. Fungsinya dia adalah untuk memperindah gitu ya, memperindah suatu makanan supaya lebih terlihat menggugah selera gitu. Oke, saya kasih waktu dulu atau mau langsung nih? Waktu dulu. Kasih waktu dulu kali ya untuk memikirkannya gitu. Oke, boleh mungkin 1 menit kali lah ya. Saya kasih waktu untuk teman-teman semua. Boleh? Ini kan 14.33, saya 14.34 saya mulai. Pekerjaannya boleh di zaman dulu nggak? Boleh, tapi nanti kita saling tebak kira-kira. Misal nih, tadi food stylist. Nah, nanti Mas Faras nebak apa sih food stylist itu kerjaannya apa gitu. Nanti kita saling nebak aja gitu. Jadi bukan Masnya yang jelasin gitu, tapi kita saling nebak apa sih gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman bingung boleh search di Google masing-masing deh. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk mencari suatu kerjaan yang aneh, tapi itu beneran ada gitu. Detik lagi ya teman-teman. Oke, sudah ya. Sudah diberikan waktu yang cukup untuk memikirkan dan searching juga di Google. Siapa kira-kira dulu yang mau duluan? Saya Boleh, sebutkan. mungkin kalau saya sendiri suka melihat kayak di FYP TikTok gitu kan, kayak orang-orang lagi nge-live. Menurut saya ini kayak nggak agak aneh gitu ya, pembelah batu gitu loh, batu-batu yang dibelah sama ibu-ibu di TikTok itu. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak sih maksudnya pembelah batu itu pekerjaannya ngapain? Ada yang menyampaikan pendapat? Oke, mungkin saya minta 2 orang untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira ada yang mau volunteer? Pembelah batu kira-kira ngapain? Mungkin itu buat menghias sebuah bangunan. Oke, menghias bangunan. Ada lagi pendapat lainnya? Kalau dari saya, pembelah batu itu bisa berbagai macam-macam sih, tergantung dari apa yang dibelah. Bisa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan dimana kalau misalnya batuan beku itu dibelah itu bisa untuk hiasan kayak batuan desit dan lainnya gitu kan. Kalau batuan sedimen itu biasanya untuk bangunan, untuk buat fondasi. Dan kalau batuan beton mungkin itu dia bisa jadi batu akik dan lainnya. Mungkin kayak gitu sih. Oh iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Roja dan Mas Wisdom. Keren sekali. Mungkin kalau dari Mbak Syawal ada tanggapan? Benar sih, kayaknya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau nyebutin pekerjaan aneh tapi beneran ada? Mungkin Mas Faras? Ini banyak yang Iya. Sebutin pekerjaannya. Iya. Sebut aja ya. Kayaknya saya pernah lihat malah ada kontesnya gitu. Dia itu tukang tidur profesional. Tukang tidur profesional. Itu suatu hal pekerjaan yang aneh ya, terusnya asing di kita gitu. Mungkin ada yang mau nebak? Kira-kira pekerjaan tidur profesional itu apa? Oke, saya jawab lagi ya. Mas Resdan silakan. Kan di zaman sekarang ini banyak sih yang insomnia gitu. Oh iya. Mungkin itu mereka ingin minta tipsnya bagaimana cara untuk tidur berkualitas. Oke. Keren. Yang lain ada tanggapan? Cukup ya. Kalau dari Mas Atta sendiri? Kayaknya itu sih. Soalnya emang
Zaman sekarang banyak yang susah tidur. Oke. Jadi gambaran aja. Oke, mungkin saya tunjuk aja ya pekerjaan selanjutnya. Mas Roja deh. Oke, kalau dari saya itu nama pekerjaannya ada ordo profesional gitu ya. Ordo profesional. Iya, sebenarnya mungkin asing ya. Asing banget sih. Ya apa sedikit jelasin apa tebak Nanti dulu, tebak dulu. Oh, iya. Ada yang mau nebak, satu orang dulu deh. Siapa yang nebak? Mungkin agak blowing. Iya, main bowling banget sih. Sebenarnya apa ordo profesional ini? Ordo ini singkatan atau Enggak ada. Memang nama gitu. Gimana namanya ordo? Oh, namanya ordo. Bukan ordo baru ya, ordo aja. Order. Kan ada yang punya pikiran Project berapa? order Gak ada, Mas Roja. Kayaknya kita nggak tahu banget, boleh dijelasin nggak? Sebenarnya ini dipakai untuk deodoran. Jadi yang pencium ya itu. Ya sebenarnya apa ini berfungsi untuk ya mereka cuma jadi apa ini bagus apa enggak atau apa enggak gitu sih. Tahu. Menarik Ini sekali ya. aneh kan? Aneh, tapi beneran ada kan ya? Nah, oke. Mungkin dia next, Mbak Pia mungkin bisa Jasa nemenin. jasa nemenin. Saya viral banget. Ih, viral banget sekarang. Benar sih, saya sempat beberapa kali lihat ada jasa nemenin gitu. Kira ada yang menyampaikan pendapat jasa nemenin itu kira-kira ngapain? Mungkin kayak orang yang lagi kesepian gitu, atau mungkin dia tidak punya teman, terus kepikiran kalau sendiri kan agak gimana gitu ya, jadi butuh jasa buat nemenin. Ada lagi kenapa sih yang nemenin semua? Apakah hanya nemenin doang? Gitu. Apakah nemenin orang kesepian itu merupakan sebuah jasa gitu? Asal dibayar asal jasa. Nah, jasa ya. Dari jasa. Cuma dari jasa. Mungkin ada pendapat dari kalian ini. Iya sih, kalau kayak gitu kan. Jadi tugasnya itu nemenin orang yang kesepian gitu. Oke. Aneh ya, tapi nyata kan ada gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Benar hidupnya. Mungkin Mbak Jilan bisa melanjutkan. Kalau menurut saya sih pekerjaan yang aneh sekarang itu yang banyak dilakuin orang itu kayak personal color analysis. Itu. Oke, personal color analysis. Ada yang mau berpendapat? Mbak Pia nih mungkin. Langsung tadi kan. Personal. Color analysis. Apa kira-kira? Oh, yang Kayak nentuin yang nentuin warna itu tone nggak sih? warna Atau wajah aja tuh ada apa namanya, ketentuan-ketentuannya gitu ya kan. Gitu. Ini dari cowok-cowok nih mungkin. Asing Asing gitu. ya. Apa sih personal color analysis? Emang perlu warna dianalisis? Atau hitam aja ya? Hitam putih aja cukup menurut saya mah. Apalagi kan nih. Lebih ke cewek sih. Putih, coklat. Abu-abu kan ya. Basic semua ya. Oh. Oke, mungkin bisa dijelasin Mbak Jilan apa sih personal color analysis? Orang itu kan ada undertone kan, warm, cool, sama natural. Undertone tuh bisa disebut kulit bawaan Iya, mungkin ya. bawaan dari setiap orang itu kan ada. Misal kalau warm itu cocoknya pakai baju yang warna apa aja gitu, yang bisa bikin warna kita tuh cerah. Jadi kalau salah pilih baju kan, salah pilih warna kan, nanti jadinya aneh. Menarik, menarik. Nah, terakhir nih Mas Rizdan. Kerjaan apa yang aneh tapi nyata? Kalau dari saya sih dayang istana. Ini mungkin relate-nya ke zaman dahulu ya Mas Rizdan ya. Kalau sekarang mungkin kerajaan Inggris mungkin masih ada di yang istana gitu. Kalau dari kuliah sekarang tuh ART sih. ART. Oke. Tanda yang istana ya kan. Bener-bener. Kalau misalkan di Ini lokalnya ya. Job biasa sama ya. ya, mungkin ada yang mau sampaikan pendapat tentang dayang istana ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau dari saya mungkin dayang ini diidentifikasi yang kalau dari zaman dulu dari yang Mas Rizdan jelasin tentang apa namanya menari gitu ya, menghibur dari bangsawan-bangsawan yang dulu apa namanya ke istana atau kunjungan ke negara gitu. Tapi kalau sekarang mungkin dayang ini lebih ke untuk tradisi aja ya. Jadi dilestarikan oleh anak-anak muda yang untuk nari gitu kan ya. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Keren sekali. Saya mau ucapkan terima kasih dulu teman-teman semua udah menyampaikan pendapat yang mind blowing banget gitu. Ya, ternyata teman-teman bisa memikirkan pekerjaan
pekerjaan aneh tapi nyata ini dalam hitungan detik gitu ya. Nah, tadi kan udah kita bahas ya pekerjaan yang ternyata tuh kerjaan tuh banyak banget analisisnya. Nemenin aja tuh ada salah sebuah pekerjaan gitu kan. Nah, di indis ekonomi gitu ya teman-teman, mungkin pekerjaan itu menjadi sesuatu yang krusial untuk anak-anak Gen Z, apalagi anak Gen Z sekarang ya, teman-teman Gen Z semua ya. Iya, teman-teman Gen Z semua gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa nambah nggak sih? Kira-kira kita mau bahas apa nih? Karena udah mengarah-ngarah ke pekerjaan. Kira-kira topik pembahasan bimbingan kelompok kita hari ini ada yang bisa nambah? Apa? Duit. Duit. Bagus. Ada apa kali? Tentang masa depan. Masa depan. Tadi duit, karir, masa depan, ada lagi? Minat bakat, Minat dan bakat. Imajinasi. personal branding. Personal branding. Tadi kan udah dijelasin ya, tadi ada yang berpendapat duit, terus masa depan, minat dan bakat, personal branding, karir, banyak banget. Oke, bener banget teman-teman, itu semua tadi yang udah teman-teman sampaikan. Mungkin lebih tepatnya kita akan membahas topik tentang karir gitu ya. Jadi kan ini kan sangat dekat dan erat kaitannya dengan masa depan teman-teman semua gitu ya, dimana kita harus membangun karir gitu kan ya. Apalagi teman sekarang udah semester 4 gitu, maksudnya jadi harus tahu nih apa yang perlu kita lakukan ke depannya gitu. Makanya kami ini juga relate dengan mahasiswa, saya mengambil topik karir ini untuk kita bahas dalam diskusi atau bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Oke, mungkin kita akan menyebutkan dulu nih masalah-masalah atau masalah-masalah umum yang berkaitan dengan karir gitu. Kalau misalkan teman-teman pikirkan karir kan, pasti udah ada satu gambaran kan di dalam otak teman-teman atau bayangan teman-teman semua tentang apa aja sih masalah-masalah dalam karir yang biasa terjadi atau masalah-masalah umum yang biasanya terjadi dalam karir gitu, ataupun dalam menyusun ataupun meniti karir gitu. Nah, saya minta nih dari teman-teman semua untuk mengemukakan pendapat, pandangan pribadi tentang masalah-masalah umum apa sih yang terjadi dalam karir ini. Ada volunteer yang mau duluan? Saya deh. Oke, mulai Mas Rizda. Menurut saya masih menerima rintangan dari persyaratan itu sendiri ya, persyaratan untuk mendaftar ke Oke. PKKI. Seperti pengalaman kerja, dengan kita kan masih fresh graduate kan. Itu sih menurut saya agak sulitnya. Oke, mungkin berarti yang menjadi halangan dalam meniti karir persyaratannya gitu ya, Mas Rizda ya. Karena kita baru fresh graduate, mereka mintanya berpengalaman gitu, apalagi minimal usia 25 tahun gitu kan ya. Biasanya gitu kalau dari pekerjaan sendiri. Mungkin ada yang lain? Saya Boleh kalau Mas? menurut saya karir sekarang ini lebih ke kekurangan lowongan pekerjaan yang membuat kita yang tadinya jurusan kita apa jadi nggak sesuai dengan jurusan kita gitu, karena kekurangannya pekerjaan di Indonesia. Berarti sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia gitu ya di Indonesia. Oke, bagus sekali Mbak Syawal, terima kasih dan Mas Rizda tadi atas pendapatnya. Mungkin ada lagi yang lain teman-teman? Juga persyaratannya itu yang kayak mewajibkan berpenampilan baik, yang seolah-olah Menarik. good looking itu harus di Oh. apa ya, yang ditonjolkan Jadi gitu. suatu penekanan gitu ya, Iya. harus good looking gitu ya Mbak ya. Ini dari Mas Itu mungkin persyaratan buat yang karir-karir kayak pekerjaan yang lebih ini ya, apa istilahnya lebih tinggi lah kualitasnya. Terus juga kita kan gengsinya pasti tinggi, jadi sekedar nyari pengalamannya itu kurang kadang buat gengsi, karena gengsi kita itu sih paling. Oke, debat dimengerti ya, apalagi Gen Z sekarang mungkin gendeng gitu ya, orang-orang kalau di TikTok gitu ya. Mungkin Mbak Jilan atau Mas Roja dulu nih yang mau nyampein pendapat. Oke. Sebenarnya karir itu ini tas gunung. Carry. Ya sebenarnya gini, kenapa saya tadi ngomong gitu tas gunung karir. Jadi sebenarnya menurut saya karir sendiri itu ibaratnya rintangan gitu. Dan bersamaan dengan gunung itu ya walaupun setinggi gunung kan, tapi
nggak mungkin jadi bisa kita hadapi. Tapi permasalahannya balik lagi ke saat kita punya personal gitu kan, punya pemikiran, punya balik lagi tadi itu benar, dan juga kita punya mau passion di mana gitu. Kita apa namanya ngelihat sekarang banyak lah rintangan kita itu sebetulnya bukan rintangan yang diciptakan oleh pemerintah atau oknum lain gitu, melainkan ke diri kita masing-masing. Kalau saya gitu sih, kita terlalu banyak menilai seseorang, tapi kita lupa untuk menilai diri kita sendiri. Itu sih kalau saya. Oke, bagus banget. Mungkin bisa dijadikan refleksi atau reminder untuk diri kita ya. Terima kasih, Mas Raja. Mungkin belum bilang? Kalau saya sangat setuju ya dengan apa pendapat Mbak Saul tadi. Kalau banyak yang mau bekerja tapi lowongannya itu dikit gitu. Jadi di mana orang yang udah sesuai passionnya, saya mau di sini, saya mau di sini, tapi lowongannya itu dikit, kayak nggak ada lah bukaan daftaran itu nggak ada, jadinya terhambat lah. Oke, benar banget tadi udah dijelasin juga terkait persyaratan, terus juga rintangan gitu ya, lowongan yang sedikit gitu. Mungkin benar apa yang dikatakan teman-teman semua tadi itu udah saya berarti teman-teman bisa kritis ya dalam menilai sebuah atau masalah-masalah umum karir ini. Mungkin oke, bagus sekali teman-teman semua, tadi teman-teman semua sudah menyampaikan pendapat masing-masing gitu. Kira-kira ada yang mau saling menanggapi pendapat satu sama lain nggak? Tadi kan tadi Mas Roja mungkin lebih ke refleksi diri gitu. Kadang kita banyak maunya tapi kita nggak tahu kualifikasi kitanya apa gitu. Mungkin kayak ada yang mau berpendapat, mungkin tadi kan udah nyampein pendapat satu sama lain gitu ya. Ada yang mau menyanggah pendapat teman-temannya gitu. Ya sih. Oke, Jadi kata Mbak Pia, berpenampilan menarik itu sebenarnya masih masuk akal, karena kita kerja itu kan dilihat orang, apalagi kerjaan-kerjaan kayak yang jaga hasil atau semacam shopkeeper dan lainnya, itu kan kalau misalnya kita berpenampilannya kumuh atau ini, ya orang nggak mau dong masuk. Itu mungkin maksud saya, mungkin dari tempat yang nyediain lowongannya itu jangan berlebihan, yang penting tahu batasan. Kalau dia lagi kerja lagi di tempat umum yang harus menarik orang, maka berpenampilan menarik itu emang harus. Oke. Mungkin kalau berpenampilan menarik ini dari tanggapan teman-teman seperti yang apa sih, kayak maksudnya yang gimana gitu berpenampilan menarik? Rapi sih. Tapi ada pendapat lain? Cantik, Cantik. Oke, boleh kita tangkap. kreatif bos lah. Gak apa-apa. Maksudnya ini satu hal yang biasa terjadi dalam sebuah diskusi. Gak apa-apa, kita terima semua pendapatnya ya. Jadi rapi, cantik, ada lagi penampilan menarik itu yang kayak gimana sih gitu? Wangi. Wangi. Masuk penampilan. Ya kan kalau misalnya dia Kalau bau? udah kayak orangnya bau banget gitu. Kira nggak masuk penampilan, karena penampilan itu visual. Oke. Jadi entah bajunya, entah celananya, pakai sepatu biasanya wajib. Sebenarnya Poin kalau plusnya aja sih. sebenarnya kalau dari saya penampilan menarik itu ya mungkin ada dua, visual atau cara apa mereka membranding diri. Nah, Servisnya. ya servisnya gitu kan. Jadi ya itu sih, mungkin kalau persyaratan kantoran ya bisa ditajemin dua itu, karena maksudnya gini, kalau misalnya kita nggak ada yang lebih yang bisa kita sampaikan terhadap orang lain ya itu udah memang syarat kerja kan, kita memang harus itu gitu. Dia kerja yang menarik itulah yang menang, yang apa namanya yang bisa ngambil hati itulah yang menang. Kita nggak bisa menafik sih kalau ya balik lagi banyak orang menyalahkan itu lagi gitu kan, ketahapan pemerintah atau apa. Ya coba kita berpikir gimana caranya kita nggak bisa menafik di dunia kerja. Kalau mau kita menang ya udah jangan ingin orang, jangan ingin orang, asal kita sama-sama berjuang sama Kompetisi. ya. Ada pendapat lain teman mungkin yang enggak dari pendapatnya Kalau saya sendiri ya menanam pendapat masnya, ini siapa nama masnya tadi? Ya, Mas Mas Raja. Raja. Mas Raja. Kan sebelum pendapat dia tadi kalau misalnya Gen Z ini nggak boleh pilih-pilih pekerjaan.
Sedangkan kita saat ini kan lowongan pekerjaan ini sedikit. Jadi kalau kita mau milih juga mau pilih yang mana gitu loh. Menurut saya di sini banyak andil ya dalam pemerintah, karena kita sendiri kan berkuliah nih. Berkuliah ini masa iya kita berkuliah terus nanti dapat gajinya ini mau di bawah UMR gitu loh. Jadi menurut saya tuh lebih ke karena kita sebagai Gen Z ini nggak ada yang mau dipilih aja sih, jadi emang nggak ada pilihan gitu. Mungkin Masnya bisa nambahin menurut pendapatnya. Oke, sebenarnya bagus, pernyataannya juga apa namanya luas gitu kan. Tapi gini sebenarnya, kita balik lagi kalau misalnya bicara untuk kita bekerja ya, kecuali kita bekerja, nggak bisa bekerja itu cuma mengandalkan satu atau dua orang atau seorang itu. Tapi kita cuma bisa ngambil dari kita sendiri. Gimana kalau kita berpikir bahwasannya kita itu ya harus ada dong sesuai jurusan saya, sesuai mau saya, sesuai gaji saya. No, karena kerja itu sangat-sangat luas. Misal gini, kita berkuliah kalau dianggap kuliah, saya geofisika, jurusan saya menjurus ke BMKG dan lainnya. Tapi apakah saya mungkin nanti fokusannya ke sana? Enggak. Bisa jadi saya nanti dagang. Dengan cara saya berkuliah ini, di kuliah itu bukan sekedar materi yang saya cari. Kalau materi saya udah hatam dari SD, SMP, SMA. Menurut saya udah cukup untuk saya hidup. Saya bisa ngitung kok, saya bisa ngitung dan lainnya. Dan di kuliah ini yang saya cari apa? Relasi sih. Balik lagi relasi dan juga gimana caranya cara saya menyampaikan sesuatu itu dapat juga cara saya presentasi, cara saya bertemu dosen. Ya balik lagi mindset aja sih sebenarnya, pemikiran lagi. Saya jujur kalau dari saya nggak masalah kalau gaji saya itu kecil gitu, karena menurut saya ya udah syukurin aja walaupun nggak sesuai pengorbanan saya gitu, karena memang dunia kerja itu berhenti, jadi nggak ada yang instan gitu saya gitu sih. Oke, cukup atau ada yang mau menambahkan? Berobat. Tapi keren sekali, maksudnya teman-teman semua berani untuk mengungkapkan pendapat masing-masing, ya, berpikir logis dan kritis. Menurut saya ini cukup sekali yang mungkin jadi krusial juga dan jadi bahan diskusi gitu ya. Oke, tadi kita kan sudah bahas masalah-masalah umum yang terjadi dalam karir. Tadi ada persyaratan pekerjaan, jenis pekerjaan, bagaimana Gen Z dalam bekerja, persyaratan bekerja, dan bagaimana kita harus membangun pekerjaan gitu. Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Roja, terus Mas Faras juga tadi kan berpenampilan gitu dalam, ya udah Faras dari tadi. Oh, Mas Faras juga tadi udah ngambil penampilan dalam bekerja gitu. Bagus banget. Saya menerima semua pendapat dari teman-teman. Mungkin kita kasih applause dulu untuk teman-teman. Oke, mungkin kita akan membahas dua masalah yang lebih spesifik untuk kita bahas dalam bimbingan ini lebih lanjut. Kira-kira apakah yang mau kita bahas? Mungkin satu. Bangun karir aja sih. Bangun karir. Teman-teman semua setuju? Kita bahas bangun karir. Oke, next mungkin kita mau bahas apa? Mungkin karena kita kan masih kuliah, terus belum tahu juga nih mau kemana nya. Mungkin kita bisa bahas cara nentuin minat bakat kita. Oke, berarti menentukannya terbakat. Berarti dua ini teman-teman setuju semua? Membangun karir dan menentukan minat dan bakat. Oke, mungkin ini akan menjadi topik atau ini akan menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Oke, oke, kita sudah menentukan dua masalah yang akan kita bahas. Mungkin yang pertama kita langsung bahas aja ya, yaitu membahas tentang membangun karir. Mungkin dalam membangun karir ini teman-teman bisa menyampaikan pendapat atau tanggapan bagaimana tahapan-tahapan dalam membangun karir ini sendiri. Ada yang mau duluan? Oke, boleh. Untuk ini ya karir ya. Ya, Jadi membangun karir. Membangun karir tahapan yang pasti itu kita harus tahu dulu potensi kita di mana dan kita punya kelebihan apa. Nah, jadi itu bakalan jadi dasar kita bakalan milih karir apa. Misalnya kita, aku nih informatika, aku punya potensi ngoding, aku punya kelebihan bisa ngoding, otomatis bisa nanti kita ke karir bagian entah itu buat web atau apapun yang berhubungan dengan ngoding. Oke, mungkin tadi untuk
tahapan dalam membangun karir yang pertama yang bisa dilakukan tadi Memberikan menentukan potensi dan kelebihan diri kita. diri gitu. Kalau dari Mas Faris ini tadi Informatika. coding ya Coding. gitu. Oke. Mungkin ada tanggapan lain tentang tahapan dalam membangun karir ini? Izin ya. Jadi sebelumnya izin kalau dari saya mungkin visi misi sih. Jadi ya seperti yang kita tahu lah, kita harus mempunyai visi dan misi untuk hidup kita, apalagi kita bahas karir tadi kan. Ya kayak misalnya kita ambil case-nya, saya kan di geofisika. Jadi visi saya ya pasti ingin bekerja di bidang-bidang yang ada geofisikanya gitu, atau kebumiannya. Dan misi saya ya mencari relasi di tempat itu, mencari teman-teman yang ada di sana mungkin kan. Jadi atau mencari juga ya teori-teori yang membahas tentang geofisika untuk SMKD-nya nanti digunakan untuk kedepannya mungkin kayak gitu sih. Visi dan misi dari diri sendiri dulu gitu ya. Oke, ada tanggapan lain? Oke, mungkin saja saya. Kalau dari saya itu berapa pentingnya pendidikan kalau saya. Yang pertama dari pendidikan itu kita tahu nilai plus dan nilai minus kita. Gimana kita pinter di suatu pelajaran dan kita bodoh di suatu mata pelajaran. Kalau di kasusnya di kehidupan di pribadi saya kan ngambil teknik elektro ya. Yang dimana saya itu emang kuatnya di fisika dan matematika. Saya lebih tertarik di dua mata pelajaran itu, dan saya paling tidak suka, tidak senang itu di pelajaran kimia. Karena menurut saya kimia itu terlalu susah dan terlalu banyak yang harus dihafal. Terus di pendidikan juga kita dapat mengetahui bagaimana cara kerjanya dari suatu mata pelajaran tersebut. Dengan kita tertarik dari pelajaran tersebut, maka kita akan mengulik lebih banyak dari mata pelajaran tersebut. Ya, artinya pendidikan itu juga nggak terlalu berfokus di formal. Ada pendidikan juga yang non formal, di mana kita bisa mengambil dari ayah kita ataupun dari kawan kita. Oke, saya rasa sih itu cukup sih. Oke, berarti lebih ke pendidikan penting dalam bangun tahapan karir ya. Oke, Saya mungkin kalau dari semuanya tuh skill itu paling penting juga ya. Kayak skill itu kan ada dua, hard skill dan soft skill ya. Sedangkan soft skill sendiri ini kan mungkin kalau untuk mahasiswa kayak kita gini itu tuh paling penting gitu, karena gimana sih caranya public speaking, caranya mengambil keputusan, terus bersosialisasi. Nah kalau hard skill sendiri ini contohnya kayak masnya ini tadi, dia bisa ngoding, yang dimana semua orang tuh belum bisa ngoding. Karena dia punya kelebihan ngoding itu, mungkin dia bisa jadi pilihan untuk perusahaan tersebut. oke. Ya, next. Kalau saya hal-hal yang mungkin yang paling utama untuk membangun karir itu, kalau saya karena saya jurusan PGSD yang nanti akan menjadi guru ya, kalau saya itu adalah etika dalam bekerja. Jadi kalau saya itu di kuliah udah udah diwanti-wanti atau udah diajarin gitu, kayak misalnya saya di kuliahnya dari awal tuh pakai seragam, jadi ada seragamnya sendiri, beda sama anak kuliah yang lain, ada seragamnya sendiri. Jadi dosen itu mewanti-wanti kalau jadi guru SD itu harus menjaga sikap loh, harus diajarin kayak kitanya dulu yang benar, baru nanti ditiru anak muridnya kayak mana. Karena guru itu kan digugu dan ditiru, jadi kita tuh harus bertingkah laku baik dulu, nanti itu akan dilihat nih sama anak murid kita dan pastinya nanti akan ditiru. Jadi menurut saya karir bagi saya seorang guru itu adalah etika yang baik terlebih dahulu. Oke, kalau dari mungkin dari Mbak Mia. Menurut saya lebih ke kesimpulannya gitu ya. Dari tadi kita harus mencari minat bakat kita gimana, terus visi misi dari diri kita apa, terus skill yang kita punya gimana, dan etika. Dan kesimpulannya lebih ke konsisten dan adaptasi, yang dimana dalam meniti pekerjaan atau karir itu kan harus diiringi dengan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus gitu, nggak yang udahlah capek, udahan, enggak kayak gitu. Karena kan sekarang tuh banyak ya gengsi yang tiba-tiba buka usaha terus tuh karena nggak balik modal ataupun nggak untung udahan gitu kan, nggak boleh gitu ya kayak gitu. Ya jadi perlulah konsistensi dalam bekerja, terus juga perlunya adaptasi, yang dimana adaptasi kita memposisikan diri kita di lingkungan itu kayak gimana kayak gitu, dalam bersikap terhadap
karyawan atau teman sebaya dan juga kepada apa namanya ya, dan juga kepada ini adalah bosnya seperti itu. Rasa Ya, alasan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dan tanggapan dari teman-teman semua mengenai tahapan membangun karir gitu ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman itu emang sangat penting. Tadi kan ada pentingnya mengenali potensi diri dan kelebihan diri, terus menentukan visi misi diri juga, pengalaman pendidikan, soft skill dan hard skill, etika kerja, terus ada konsistensi dan adaptasi. Itu semua sangat-sangat mungkin bisa ditanamkan oleh teman-teman semua menjadi bahan refleksi ya, dan motivasi teman-teman semua dalam membangun dan meniti karir. Oke, mungkin saya sambil duduk boleh ya? Oke. Nah, karena kita udah bahas masalah yang pertama nih teman-teman, mungkin kita lanjut ke permasalahan kedua, yaitu tadi menentukan minat dan bakat ya tadi. Mungkin kita akan bahas mengenai minat dan bakat dulu nih. Kira-kira dari teman-teman semua ada nggak yang mau menyampaikan kira-kira minat itu apa, bakat itu apa gitu? Oke, kalau dari Mbaknya sendiri, menurut Mbak, minat dan bakat tuh atau bagaimana? Oke, kalau dari saya ya, minat itu adalah ketertarikan kita terhadap sesuatu gitu. Kita sedang tertarik terhadap sesuatu, misalkan tertarik untuk mengoleksi suatu barang gitu ya. Itu kan sebuah ketertarikan, dan mungkin kalau minat ini itu jangkanya pendek. Beda sama dengan bakat. Kan kalau bakat itu adalah kemampuan atau skill yang memang sudah kita miliki gitu dari lahir. Walaupun gak semua orang itu punya bakat dari lahir. Ada yang dikembangkan, bakat itu ada yang dikembangkan, atau juga bakat itu memang ada yang diturunkan. Jadi kalau misalkan perbedaan dari minat dan bakat sendiri ini adalah minat itu lebih ketertarikan kita terhadap sesuatu gitu. Misalkan lagi tertarik dunia bola gitu, pasti kan atau dunia olahraga, pasti banyak banget ekspor tentang olahraga gitu ya. Mau olahraga gym, pilates gitu, ataupun olahraga pedal yang sekarang lagi hits ya gitu. Nah itu kan minat kita terhadap sesuatu gitu. Walaupun kadang minat ini jangkanya pendek gitu. Kadang kalau udah misalnya pedal tadi kan udah hilang trennya, ya udah tidak lagi tertarik ke pedal, mungkin pindah ke minat yang lain gitu. Minat itu bisa berubah dan tidak tetap gitu. Kalau misalkan bakat, mungkin di sini ada yang punya bakat, misalkan suaranya bagus gitu. Itu kan artinya sesuatu kemampuan yang memang kita miliki dalam diri sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau dari teman-teman semua nih gimana? Dari bahas tadi ketertarikan ya. Kalau menurut Mbaknya sendiri, hubungannya ke karir itu gimana? Minat dan bakat gitu. Oke, mungkin kalau dari minat dan bakat ini sendiri itu adalah bisa menunjang dan menjadi suatu hal yang mendukung karir kita gitu. Kadang gini, nggak selamanya kan kita kerja dalam sesuai passion kita ya. Nah, bisa jadi minat dan bakat ini menjadi satu hal yang kalau misalkan kita tekuni gitu, kita punya suatu hal yang bisa diapresiasi selain dari prestasi akademik gitu. Mungkin masuknya ke non akademik gitu ya. Misalkan saya gitu punya kemampuan dalam melukis gitu, saya menang nih dalam perlombaan melukis, saya dapat juara, dapat sertifikat segala macam dan lainnya, itu tuh bisa menjadi penyumbang gitu dalam CV saya. Jadi bisa kalau misalkan dalam karir kan orang kan pasti mau mencari perekrutan atau pekerja yang produktif gitu ya, baik dia dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah itu bisa menjadi salah satu hal yang menunjang karir kita, kayak kamu punya potensi dalam bidang ini gitu, atau kamu punya keterampilan di bidang ini yang bisa aja menunjang karir kamu nanti ke depannya gitu. Jadi bisa dimasukkan dalam CV nanti ya, kalau misalkan minat dan bakat kita tuh punya prestasi, bisa kita masukkan dalam CV teman-teman semua. Ini menjadi penunjang dalam prestasi dalam karir gitu. Bisa aja tuh meningkatkan karir kita. Mungkin dari saya gitu, misalkan saya punya minat yang sama dengan Mas Faras gitu, kita nanti menjadi bahan obrolan dan menambah relasi pastinya kan, dan itu bisa juga menunjang
ataupun mendukung karir kita nanti ke depannya. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dari teman-teman semua gimana nih? Saya pengen tahu juga pendapat teman-teman minat dan bakat ini. Ada yang mau menyampaikan? Boleh? Lebih ke nanya. Oke, boleh. Mungkin nggak teman dari banyak atau dari teman-teman yang lain deh, lebih setuju mana, di pentingan minat atau bakat, atau keduanya itu berhubungan sehingga dari minat bisa menjadi bakat ataupun sebaliknya. Oke, saya mau jawab dari Paras. Kalau menurut saya sendiri, menurut pribadi saya sendiri, saya lebih tertarik bekerja sesuai dengan minat saya daripada saya bekerja sesuai bakat saya. Di mana pekerjaan itu akan dilakukan jangka panjang dan juga pokoknya hal itu akan dilakukan sama kita bertahun-tahun lah istilahnya. Kalau kita melakukan pekerjaan itu secara terpaksa karena itu bakat kita, ya tahunya kita nggak akan enjoy terhadap pekerjaan tersebut. Jadi kita hanya melakukannya secara terpaksa. Jadi kita akan bekerja dengan cara ya udah yang penting jadi daripada harus sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kalau kita bekerja sesuai minat, pasti kita bakal berusaha untuk mengeksplor lebih jauh tentang pekerjaan tersebut. Berarti minat sama bakat tuh belum tentu selaras gitu. Belum. Contohnya kalau saya ini kan, kalau saya pribadi, saya justru nggak ada kalau bakat saya belum nemuin, tapi minat saya itu sebenarnya di game. Jadi saya bercita-cita ingin bekerja di perusahaan game, di mana saya ingin terjun langsung dalam pembuatan game tersebut. Oke, bagus sekali. Mungkin kita kasih applause dulu. Kalau teman-teman lain mau menjawab juga nih tentang minat dan bakat gitu. Nah, diharapkan teman-teman bisa lebih aktif gitu ya untuk saling menanggapi gitu, nggak hanya mendengarkan gitu. Jadi kita bisa saling berbagi insight gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi izin menanggapi ya dari Paras dan Tristan. Kalau dari saya sendiri gini, sebenarnya balik lagi, menurut saya minat dan bakat itu lebih ke dimana kita ada punya di diri sendiri gitu. Kita harus tahu, ya itulah mungkin ya kesalahan dari kita sebagai seseorang muda gitu ya, mahasiswa ataupun Gen Z lah yang baru. Kita nggak menyadari dimana minat kita dan bakat kita. Itu sebenarnya ya kayak kita tadi ambil contoh lah. Kalau minat, banyak lah orang berminat untuk jadi presiden, mungkin kan, wakil presiden atau yang lain gitu. Tapi balik lagi dia, apa kita harus berkaca dari diri kita, apa potensinya, bakatnya apa gitu. Kayak mungkin kalau misalnya, menurut saya bakat tuh bisa diasah. Dari yang nggak bisa jadi bisa, apapun itu. Tergantung kita ada minat apa. Misal, saya tertarik gitu, bisa berbicara banyak, bisa berbicara dengan banyak orang. Saya orangnya dulu ya kayak saya nggak berani untuk menyampaikan aspirasi apa yang saya punya, dan di kuliah ini itu saya dapatkan cara gimana supaya kita itu menyampaikan suatu argumen dengan baik dan benar tanpa mengurangi rasa hormat ke pembicara lain gitu kan. Jadi ya itu yang saya asah sampai sekarang, saya jadi selaraskan gitu, dan saya berpikir itu dapat berguna di dunia kerja nanti, dapat membangun diri saya lebih baik lagi gitu. Jadi menurut saya dua ini minat dan bakat ini ya sangat-sangat berhubungan erat, apalagi terutama di karir tadi. Makanya saya tanya sama Mbak Indah itu hubungannya apa gitu. Jadi ternyata kita menurut saya sepemikiran gitu ya, jawaban yang baik gitu kan. Artinya makanya dari itu ini pembahasan yang menarik menurut saya. Itu sih kalau dari saya sendiri. Ya, dari mbaknya mungkin ada nggak sih pandangan tentang minat dan bakat? Kira-kira penting nggak sih minat dan bakat ini? Dan bagaimana sih kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita? Walaupun mungkin sekarang ada yang belum tahu minat dan bakatnya apa di mana gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu. Mungkin kita bisa sama-sama cari dan cari solusi dan bantu kebingungan teman-teman nih dalam menentukan minat dan bakat. Saya lebih ke bertanya ya, kan bakat itu kan ada di dalam diri kita. Nah terus gimana sih cara nentuin atau cara menemukan bakat di dalam diri kita yang nggak kita ketahui? Cara aktif awalnya gimana gitu? Teman-teman ada yang mau bantu jawab? Boleh aku, mungkin kalau dari aku ya,
benar tadi kata Mas Raja, karena itu minat dan bakatnya harus selaras. Dimana bakat itu pas ini, minat duluan baru bakat. Nah menurutku, jadi kita misalnya mau mencari bakat, nah kita harus tahu dulu kita tertarik di mana nih. Misalnya kita tarik di dunia fashion, dunia fashion ada apa aja. Nah nanti bakat kita bakalan dari situ. Entah kita jadi jualan atau kita sharing-sharing aja atau gimana. Jadi, nah terutama tadi kata Mas Idam juga minat itu berkepanjangan. Jadi kita senang sama pekerjaan kita. Jadi kita nggak ada terpaksa. Jadi bakat kita ketemu dari minat itu. Jadi begitu. Mungkin jadi dia bisa dicari dulu apa sih yang membuat dia tertarik pada suatu hal itu, apa yang pengen Mbak Tia lakukan gitu. Mungkin bisa cari dulu minat dulu gitu kan. Minat kan tidak harus berjangka panjang, tapi menemukan sesuatu yang pas gitu kan. Suka aja dulu kalau tertarik lebih berdalam lagi. Tuh. Dari Mbak Jilan sendiri masih bingung nggak minat dan bakat itu apa? Kalau aku sih ya, minat tuh sebenarnya dari orang tua tuh sebenarnya udah ngebangun gitu loh untuk buat saya sendiri itu punya minat di matematika. Itu bener-bener udah yang kayak dilesin dari SMP sampai SMA, bener-bener ditekunin itu MTK. Jadi minat, cuman itu nggak jadi sebuah kesukaan gitu, karena apa ya, bisa cuman akan bosen gitu karena melelahkan gitu. Jadi saya di kuliah ini cari minat yang lain kan, kayak editing gitu, itu saya suka tapi sebenarnya bosen juga, jadinya masih mencari-cari lagi sih minat yang nggak bosenin, yang bisa untuk jangka panjang juga. Berarti minatnya tadi ada MTK, ada editing gitu. Kalau dari teman-teman kan masih bingung nih, Mbak Jilan masih bingung, ada nggak mau kayak kasih saran untuk Mbak Jilan cari minat lain gitu, gimana gitu. Mungkin cari minat lain gitu, gimana, ada solusi nggak sih atau bantuan gitu untuk Mbak Jilan? Kalau dari saya kan Mbak Jilan ini kan PKSD kan, kenapa nggak coba untuk mencari minat itu di sekitaran dari jurusan Mbak itu sendiri, misalnya kayak coba untuk bercanda dengan anak kecil atau apapun itu. Kebetulan saya nggak suka anak kecil sih. Nggak apa-apa Mbak Jilan kalau nggak suka anak kecil itu wajar gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa memaksakan untuk Mbak Jilan suka sama anak kecil tuh nggak bisa. Tapi makasih juga buat Mas Rizky tadi udah memberikan solusi gitu ya. Walaupun belum tepat sepertinya solusinya gitu Mas Rizky gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau kita bahas dalam diskusi ini? Kan ditanya, saya kan dulu ya sempat berminat di bidang keagamaan, terutama ke tilawah. Dan dulu tuh emang suatu kegiatan yang saya senangin gitu. Dan yang alhamdulillahnya ternyata itu menjadi bakat saya juga gitu. Alhamdulillahnya sering menang lomba waktu SMP sampai ke tingkat nasional. Cuman setelah itu kepotong karena COVID, terus jadi kayak yang udahan. Jadi sekarang juga tuh kayak udah jarang, walaupun masih sih terkadang. Jadi apa ya, sekarang tuh ngerasa kalau minat dan bakat itu tuh bisa terasa bosan tadi yang kata Mbak Ji hari ini bilangin, maaf. Ya itu kayak gimana sih mengatasi rasa bosan dari minat dan bakat yang udah kita ketahui itu. Apakah perlu meninjau ulang atau mencari bakat yang lain? Gitu. Gue jawab atau orang dulu? Oke, kalau dari saya sih, menurut saya coba Mbak Tia ngulik lebih dalam lagi tentang tilawah itu, kayak mencari kesenangan kayak tilawah teman baru. Oke, mungkin tadi untuk mengatasi rasa bosan mungkin bisa Mbak Tia coba kembali lagi, maksudnya mengulang lagi gitu. Kalau misalkan ternyata setelah udah Mbak Tia coba lagi nih, ternyata nggak bosen gitu. Mungkin kan ini kan keskip gara-gara COVID gitu ya Mbak, jadi sempat terhenti gitu. Mungkin bisa mulai coba lagi, mulai masuk lagi ke dunia itu. Nanti kalau misalkan udah dijalanin nih, ternyata terasa tetap nggak cocok,
tetap nggak menemukan ternyata ini bukan minat dan bakat aku, mungkin bisa beralih ke minat yang lain gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau dari aku mungkin ini konteksnya bosanan. Kalau orang yang bosanan ini gak cocok kayak dia kerja atau meneruskan yang satu jenis. Mungkin ada saran dieksplor aja, entah itu bidang lain ataupun sama, biar gak bosan. Jadi bisa foto cocok ya dulu, kalau misalnya nggak cocok balik ke awal gitu boleh. Itu buat orang yang bosan kayaknya tetap lebih cocok. Oke, mungkin saya mau menambahkan untuk ngasih teman-teman yang bingung minat dan bakatnya di mana. Bagaimana sih kita mengenali bakat minat kita? Ya? Mungkin yang pertama hal yang bisa kita lakukan adalah refleksi diri dulu. Kita refleksi dulu. Kita sebenarnya sukanya apa sih? Kita meneliti sebelum-sebelumnya gitu kan. Kan kita sudah mengalami berbagai kejadian, kegiatan melakukan satu hal. Mungkin bisa nih dievaluasi dalam diri kita sebenarnya kita tertariknya di mana. Sampai kita mikir ketika kita melakukan sesuatu kita ngerasa nggak kerasa ya waktu itu berjalan ketika kita melakukan itu. Misalkan saya punya minat main musik, tiba-tiba saya main musik dan nggak kerasa ternyata waktu saya tuh berlangsung lama dan menghabiskan waktu yang lama tentang musik ini. Nah, itu bisa jadi minat kita dalam sesuatu. Ketika kita melakukannya gitu, kita tidak terasa gitu waktunya berjalan gitu. Mungkin terasa singkat gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu ciri atau salah satu penanda untuk mengenali minat dan bakat kita. Terus yang kedua itu bisa kita tanya feedback dari orang lain gitu. Kita tanya ke teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita. Menurut kamu kira-kira aku cocok nggak sih ini? Menurut kamu aku ada nggak sih? Aku tuh kelihatannya jagonya di mana deh gitu. Jadi kita bisa nanya nih feedback dari orang lain kan. Kita nggak bisa selamanya menilai diri kita kan. Kita perlu pandangan dan pendapat dari orang lain untuk tahu kita tuh sebenarnya apa. Mungkin kita tuh tidak menyadari tapi orang lain yang menyadarinya. Nah perlu juga kita menanyakan feedback dari orang terdekat, teman-teman gitu ataupun orang tua yang bisa ditanyai pendapatnya gitu. Terus yang terakhir itu ada tadi kan pengalaman atau kegiatan gitu ya. Kalau kita lakukan ternyata nggak kerasa nih waktu itu berjalan, waktu terasa singkat ketika kita melakukannya gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi motivasi ataupun bahan atau motivasi teman-teman semua untuk lebih mulai dari sekarang nih kita cari tahu nih bakat kita di mana, minat kita di mana gitu. Nah sampai sini apakah teman-teman semua sudah paham? Oke, bagus sekali tadi sudah mendengarkan pendapat dan pikiran teman-teman semua. Menurut saya itu sangat bagus sekali gitu ya, berani mau menyampaikan sesuatu yang mungkin itu bersifat personal ya, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini, kita bahas sama-sama, kita cari solusi dan sarannya sama-sama bareng-bareng gitu. Saya juga mau berterima kasih nih ya teman-teman yang udah menyampaikan pendapat. Saya apresiasi saya setinggi-tingginya ke teman-teman gitu yang sudah berani untuk menyampaikannya. Mungkin saya rasa teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya untuk mengembangkan minat dan bakat dan untuk menunjang karir ini. Apakah sudah paham setidaknya sedikit lah? Paham. Ya. Oke, paham. Oke, karena kita udah bahas dua masalah tadi, udah bahas tentang tahapan karir, terus minat dan bakat juga yang bisa menunjang karir, kan kita juga udah bahas gimana sih minat dan bakat ini gitu. Mungkin tampaknya kita harus mengakhiri sesi diskusi atau bimbingan kelompok kita pada siang hari ini karena hari juga sudah menunjukkan sore hari gitu ya teman-teman. Iya, waktu semakin menuju malam gitu. Betul. Bagaimana teman-teman, apakah setuju untuk diakhiri? Setuju. Oke. Mungkin kalau mau bahas masalah-masalah lain mungkin kita bisa jadwalkan di next agenda ya gitu. Nah sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita, saya ingin mendengar kesan-kesan dari teman-teman semua tentang pembicaraan atau diskusi bimbingan kelompok karir kita pada hari ini. Saya mau
pengen mendengar apa sih yang teman-teman dapatkan, insight baru apa yang teman-teman ketahui gitu, ataupun satu hal yang tadinya teman-teman nggak tahu gitu, tapi setelah adanya bimbingan kelompok ini teman-teman jadi tahu, ataupun bahkan punya kesan tersendiri terhadap karir ini. Mungkin saya lebih tanya acak aja kali ya. Saya mau tanya ke Mbak Syawal dulu, boleh? Kalau untuk pesan saya ya, kali ini saya kayak lebih tertarik ke dalam minat dan bakat sih, karena saya sendiri kayak masih bingung nih minat sama bakat saya ini apa, karena saya tipikal orang yang kayak ya udah lakuin aja gitu semua, suka nggak suka gitu. Kalau bakat sendiri juga saya bingung, walaupun saya pernah udah tes lewat kayak web gitu, tes bakat gitu, tapi saya sendiri ngerasa loh ini kayaknya bukan saya gitu. Mungkin dari sini saya bisa lebih membuka pikiran gitu kan, kalau minat dan bakat itu seperti apa. Oke, nggak apa-apa Mbak Sal. Maksudnya masih belum mengetahui minat dan bakat itu nggak apa-apa. Cuman tadi kan udah ada nih niatan untuk Mbak Syawal sendiri untuk mencari tahu gitu kan minat dan bakat. Jadi nggak apa-apa, maklum kita mengerti bahwa semua orang itu nggak langsung instan ya punya minat dan bakat. Kita memang perlu dikembangkan secara perlahan aja Mbak Syawal, tidak apa-apa. Mungkin saya mau nanya kesan dari Miss Faras, boleh? Untuk habis dari diskusi ini ya, saya banyak dapatkan, saya juga banyak nanya di minat dan bakatnya. Ternyata minat dan bakat tuh selaras, karena ada yang notabene minat ya minat, bakatnya ya beda, entah dia kuliah di mana, kerjanya apa gitu. Jadi mungkin nanti bisa buat kedepannya saya luruskan lagi minat saya apa, bakat saya apa, yang sejalur sama apa yang saya kejar. Oke, bagus sekali. Makasih Mas Faras. Mungkin saya mau, oke mungkin bisa dilanjut dari Mbak Tia dulu. Boleh. Jadi kesan-kesan yang saya dapetin dari diskusi kali ini, karena saya banyak bertanya minat bakat ya, kebetulan saya juga masih mencari-cari minat dan bakat saya yang selanjutnya, karena yang kemarin saya rasa bosan gitu. Ternyata saya dapat insight baru bahwa kita tuh harus yang pertama refleksi diri dulu, kemudian cari tahu, kenali diri dulu, terus apa ya, minta penilaian dari orang lain. Pokoknya terus apa ya, terus mencari hal-hal baru yang disukain dan dikembangin terus menerus. Insya Allah ya menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang menjadi di bidang karir. Oke, luar biasa sekali Mbak Pia. Mungkin langsung next Mbak Jilan aja kali ya. Kalau menurut saya sih kesan-kesan saya setelah kita berdiskusi ini sih lebih ke, tadi kan saya masih bingung nih minat saya apa, kayak saya bosenan, terus saya harus kayak mana gitu. Saya sedikit tercerahkan sih dengan apa pendapatnya Masnya tadi. Kalau jurusan saya ini apa nih sebenarnya, jadi saya harus explore gitu di sekitar saya itu apa yang bisa saya kembangkan dari saya gitu. Jadi tadi Masnya ngomong iya suka anak kecil dulu, ya itu sebenarnya iya sih make sense ya, karena saya kan PGSD, jadi saya harus suka anak kecil sebenarnya. Jadi menurut saya dengan adanya diskusi kita pada sore hari ini tuh terbantu lah, tercerahkan sedikit. Oke, mungkin Mas Roger boleh? Oke, terima kasih. Sebenarnya izin ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya punya pesan sendiri untuk sore hari ini lah ya, dari siang sampai sore ini cukup dan sangat berbobot untuk pembahasan ini. Pertama kita sebagai mahasiswa ya, harapan baru ya, generasi emas gitu kan, dimana banyak belajar dan juga berkesan sangat menarik gitu, dari rekan-rekan semua bisa diajak kompromi, bisa diajak pola pikir gitu kan. Ya harapan saya kita dapat seperti ini lah, sharing-sharing ya kan, juga untuk nambahin banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Untuk pesan dari saya sih mungkin ini, kita ini sebagai generasi pendatang gitu, kita ada di mana lagi mas-masnya gitu, di masa kita ini tumbuh dan juga berkembang, tapi juga kita harus mengajarkan kepada adik-adik kita nanti gitu. Jadi ya saya juga berharap lah pada diri saya kalau untuk meniti karir dan minat bakat ini ya, kita dari sekarang juga harus kita pikirkan matang gitu.
Dan juga saya juga sangat berterima kasih pada Mbak Dinda udah mewadahi gitu untuk saya bisa berbicara banyak. Dan juga saya secara nggak langsung bisa tahu gitu dari teman-teman yang mungkin saya belum terlalu kenal kan. Jadi saya tahu nih ternyata dari orang-orang ini berpikir seperti ini loh, bukan berpikir seperti saya doang gitu kan. Jadi bisa jadi pertimbangan saya untuk masa depan nanti, bisa untuk pembelajaran pastinya. Dan ya saya balik lagi, kita harus ini dari karir ke minat dan bakat itu tadi udah kita bahas ya. Saya juga setuju sih itu berhubungan. Tadi kan saya tanya juga ke Mbak Dinda bahwasanya itu berhubungan. Ya saya sangat setuju gitu. Dan semoga apa yang saya dapat juga bisa saya terapkan implementasikan gitu dari sana. Itu cukup dari saya sih. Oke, terima kasih Mas Roja atas kesan dan kesannya yang mungkin juga sama buat kita ya. Mungkin bisa ke Mas Wisnu. Oke, sebelumnya yang saya dapat dari diskusi kita pada siang dan sore hari ini itu di minat dan bakat, di mana opini saya itu kan di mana minat dan bakat itu tidak bersinambungan. Dari melalui diskusi kita hari ini, opini saya mulai agak bergoyang nih. Yang dimana kalau kita minat di suatu bidang itu, cuma kita nggak berbakat di suatu bidang itu, ya artinya kita nggak bisa nih bekerja secara maksimal di bidang tersebut. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Faras yang tadi sudah ikut mencerahkan pola pikir saya. Ya, itu cukup sih guys. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyampaikan kesan-kesan dan pendapat teman-teman semua tentang diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah sukarela menyampaikan pendapatnya gitu. Benar kan ya, semuanya sukarela gitu? Ini sukarela kok Bu? Iya. Siap ya. Oke. Walaupun sukarela dan walaupun tadi awalnya ada ragu-ragu sedikit dalam menyampaikan pendapat, nggak apa-apa. Ini bisa jadi sebuah permulaan baru untuk teman-teman semua untuk berani berpendapat, memberikan insight baru, dan tadi juga kan saling memberikan solusi gitu ya. Mungkin bisa berguna untuk diri kita maupun orang lain. Untuk itu kalau misalkan teman-teman semua masih ada yang mau dibicarakan atau memiliki permasalahan nih, bisa langsung nanti kita jadwalkan kembali, atau mungkin tertarik lagi nih kita melakukan bimbingan kelompok untuk membahas masalah lain, mungkin bukan terkait karir gitu ya, bisa kita jadwalkan kembali. Tapi sebelum benar-benar mengakhiri diskusi kita hari ini, saya mau kita main ice breaking dulu. Kita bakal main ice breaking. Jadi jika karirmu adalah sebuah barang itu apa dan kenapa? Gitu. Saya minta teman-teman untuk memikirkan barang. Kalau misalkan teman-teman punya sebuah karir impian apa gitu, mungkin bisa dijelaskan itu seperti barang apa dan barang itu apa sih dan kenapa teman-teman bisa memikirkan bahwa barang itu merupakan suatu karir. Mungkin bisa saya contohin dulu kali ya. Ya, ada gambaran. Jika karirku sebuah barang, maka karirku adalah kompas. Kenapa kompas? Karena kompas merupakan petunjuk arah yang bisa mengarahkan saya untuk memilih karir saya ke depannya. Begitu. Apakah cukup dipahami atau perlu ada contoh lain? Mau saya kasih contoh lain atau gimana? Contoh lain dong. Contoh lain. Baca dulu. Jika karirku sebuah barang, maka karirku adalah pena. Mengapa pena? Karena pena bisa menuliskan dan merancang karir saya ke depannya secara terstruktur dan teratur. Dapat dipahami teman-teman semua? Udah? Cuma di Boleh, saya kasih waktu dulu untuk mikir ya. Coba. Cukup ya teman-teman semua. Bisa dimulai dari siapa dulu ya, Bu? Atau muter aja? Muter dari pakai dulu. Jika karirku adalah sebuah benda, aku akan menjadi tangga. Kenapa tuh? Karena dari langkah kecil itu akan menjadi langkah yang lebih tinggi. Oke. Semakin naik. Buat lanjut. Jika karirku adalah sebuah barang, maka aku adalah jam. Karena aku akan
tiap detiknya akan maju. Keren banget. Lanjut. Jika karirku adalah barang, maka aku adalah sebuah kacamata. Karena kacamata kan bisa untuk melihat lebih jelas gitu ya, kemana karir saya nanti. Oke, bagus sekali maknanya. Masya Allah. Oke, bisa next. Kalau pekerjaanku sebuah barang, aku ingin menjadi sebuah mikrokontroler. Bagaimana aku ingin dapat mengontrol dunia aku sendiri, yang dimana dunia aku sendiri. Jika karirku adalah barang, maka aku akan menjadi handphone. Karena sumber informasi dan juga di mana handphone itu penyambung. Jadi bisa sekaligus kasih informasi ke orang, bisa menjadi penyambung orang lain ya, dan juga berpengaruh terhadap orang lain. Jika karir adalah sebuah barang, maka akan menjadi alarm. Karena bisa menjadi pengingat kalau kita misal salah tujuan, salah jalan, alarm itu yang dulu. Oke, mungkin kita bisa applause dulu sama-sama. Apapun itu ya, barang mungkin suatu benda yang teman-teman ibaratkan bisa menjadi representasi teman-teman semua dan motivasi teman-teman semua untuk menggapainya. Oke, mau apapun itu nanti barangnya yang teman-teman ibaratkan, walaupun kita tidak tahu persis barangnya seperti apa atau bendanya seperti apa nanti jadinya ke depannya, tapi tugas kita adalah untuk terus mengeksplorasi dan membentuknya. Jadi jangan takut salah jalan karena juga kita masih belajar ya teman-teman semua. Mungkin untuk mengakhiri ini ya, saya mau teman-teman di dalam hati aja nggak apa-apa, sampaikan ke diri teman 5 tahun ke depan. Apa sih yang pengen kalian sampaikan diri teman-teman di 5 tahun ke depan? Misalkan sekarang umurnya 20 tahun gitu ya. Nah, ibaratkan kalian menyampaikan pesan kepada kepada diri kalian di umur 25 tahun, apa sih yang pengen kalian sampaikan? Gak apa-apa di dalam hati aja, mungkin bisa diingat-ingat nanti kalau pas 5 tahun ke depan kira-kira apakah benar tersampaikan. Oke, sudah? Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita dalam bimbingan kelompok kita, dalam bimbingan karir kita ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita obrolkan diskusi ini bisa menjadi bekal teman-teman semua, insight baru teman-teman semua untuk menuju karir yang sukses di masa depan. Gitu ya teman-teman. Mungkin saya juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir dalam berdiskusi kita pada hari ini. Mungkin segitu saja bisa kita akhiri. Mungkin dengan salaman dulu ya, untuk setelah itu kita bisa keluar untuk pergi pulang. Tapi sebelum pulang kita tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah. Oke, saya tutup. Nanti bisa saling salaman terus bisa lanjut keluar dan pulang ya. Ya, tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita salaman dulu ya. Muhammad. Oke, terima kasih. Boleh, kalau misalkan mau pulang langsung ke sana ya teman-teman semua. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.